Jemaah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang singkat ini, tak henti-henti khatib mengajak kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa sesungguhnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah kalamkan, Allah menciptakan kita semua dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di balik penciptaan kita sebagai manusia dengan kelompok laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya adalah untuk saling mengenal, untuk saling menjalin silaturahmi, untuk saling membangun sinergi. Dan di antara mereka yang menjalin silaturahmi, di antara mereka yang membangun komunikasi, di antara mereka yang membangun sinergi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, faktor apa yang paling dominan, faktor apa yang paling banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Maka kata Nabi, faktor yang paling banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah taqwallah, takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, mereka yang baik akhlaknya, mereka yang bagus perangainya, mereka yang mulia kelakuannya. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dua kunci ini harusnya kemudian mampu mengantarkan kita mengikuti teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meraih tujuan tertinggi kita, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, faktor yang pertama kata Nabi taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang mudah untuk diucapkan, namun seringkali banyak yang gagal untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah bahasa yang sederhana, ulama merumuskan sesungguhnya langkah apa yang kita harus lakukan sehingga kita dapat mudah menggapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama yang mudah untuk kita lakukan adalah kita merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih merasa bangga dengan pangkat dan jabatan kita sandang. Hari ini kita masih merasa bangga dengan berbagai harta yang kita miliki. Hari ini kita merasa bangga dengan kedudukan kita di tengah-tengah manusia, karena sesungguhnya Allah masih menutupi aib-aib kita. Jemaah mata Allah, seandainya Allah buka aib-aib kita semua, barangkali tidak akan mampu kita melangkah di hadapan manusia dengan begitu banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita berbagai nikmat, namun seringkali kita lalai, kita masih senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
menyadari betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka rasa ini sungguhnya harusnya melahirkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah jatuhkan hukuman atas kita. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk melahirkan sifat takwa ini, ulama memberikan sebuah arahan untuk kita mengakui berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan mengakui berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, harusnya melahirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita menyadari begitu banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua? Nikmat yang ada pada diri kita hari ini, yang melekat di dalam diri kita hari ini. Nikmat mata dan fungsi penglihatannya, nikmat telinga dan fungsi pendengarannya, nikmat mulut dan fungsi pengecapnya untuk merasakan. Kemudian berbagai nikmat lainnya dalam organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, yang seluruhnya bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya ada satu saja organ di dalam tubuh kita yang terganggu fungsinya, pasti akan mempengaruhi seluruh fungsi organ tubuh lainnya. Belum lagi nikmat yang ada di sekeliling kita, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat buah-buahan, sayuran, tanaman, dan berbagai nikmat lain yang ada di sekeliling kita yang setiap saat kita konsumsi, yang sesungguhnya ini bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian nikmat udara yang setiap saat kita hirup, oksigen yang dibutuhkan oleh kehidupan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah fasilitasi bagi kita semua hamba-Nya. Berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita harusnya memberikan kesadaran, keinsapan kepada kita semua. Seandainya satu saja nikmat itu Allah cabut dari sekeliling kita, seandainya satu saja organ tubuh di dalam tubuh kita tidak berfungsi, tidak bekerja, maka dapat kita bayangkan betapa luar biasanya kondisi yang dirasakan oleh tubuh kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, harusnya kesadaran akan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua dapat menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa syukur ini harusnya semakin menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata ulama, langkah yang mudah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa masa waktu kita dalam kehidupan dunia ini terbatas. Kita semua kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan abadi yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini. Karena waktu yang terbatas ini harusnya kita berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan tiba saatnya, kapan tiba waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita menjadi pribadi yang selalu mawas diri atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sehingga kapanpun kemudian ajal itu tiba, kita telah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita senantiasa menyiapkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, takwa Allah. Mudah-mudahan menjadi modal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktor yang paling banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq. Bagus perangainya, baik akhlaknya, dan contohnya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pantas Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan sebuah pujian keagungan yang kata Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan sebuah gambaran bagaimana pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang begitu penuh kasih sayang kepada sesama umat Islam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau tunjukkan. Di satu sisi beliau adalah pribadi yang sangat lembut, pribadi yang penuh kasih sayang. Tapi dalam sisi yang lain beliau akan menjelma menjadi pribadi yang sangat tegas. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita mampu dengan sesama muslim dengan menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama dan mampu menunjukkan ketegasan kita kepada mereka-mereka yang menjadi musuh umat Islam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdoa untuk sebagian saudara-saudara kita yang ada di Madinah hari ini sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam ujian berkepanjangan perlawanan dengan Yahudi. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rasa kasih sayang di dalam hati kita sehingga muncul sedikit saja doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di saat yang sama kita menunjukkan ketegasan kita menolak segala bentuk penjajahan yang ada di muka bumi ini dengan tidak mendukung sikap yang ditunjukkan oleh negara Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena ini bagian dari pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu santun kasih sayang kepada sama muslim, namun beliau begitu tegasnya kepada mereka-mereka yang memusuhi Islam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnul khuluq yang lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sebuah keagungan akhlak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka-mereka yang selalu menjaga lisannya, mampu mengendalikan lisannya, tidak akan dia berkata-kata kecuali sesuatu yang bermanfaat. Kau tidak sanggup mengendalikan lisannya untuk mengucapkan sesuatu yang baik, maka falyakul khairan aw liyasmut, diam lebih baik baginya, diam lebih utama baginya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak yang terjebak di antara kita sama kaum muslimin saling berkomentar untuk sesuatu yang dia tidak memiliki dasar ilmu di dalamnya, padahal setiap apapun sedikit pun yang kita ucapkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnul khuluq yang lain apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi dalam hadis yang lain, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kesempurnaan kebaikan seorang muslim adalah mereka meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupannya fid dunya wal akhirah. Jamaah
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah main-main kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah kelalaian yang kita lakukan. Cukup sudah kemaksiatan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan bangganya melakukan kemaksiatan, padahal Allah senantiasa memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari husnul khuluq adalah la taghdab walakal jannah. Tahan emosimu, kendalikan emosimu, walakal jannah, sungguh engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini kita saksikan terjadi perpecahan, kakak dan adik saling bermusuhan, antar tetangga saling tak bertegur sapa, sesama saudara muslim tidak saling bertegur sapa, tidak saling menyapa. Jemaah sesuatu yang sepele, padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahan emosimu, walakal jannah. La taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau emosi, walakal jannah. Ini bagi akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam berbagai literatur sejarah kita menyaksikan betapa akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya tapi juga kepada musuh-musuhnya. Jam rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau memaafkan musuh-musuhnya ketika beliau tiba di Taif dilempari batu, yang kata sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mau minta kepada Allah untuk menghanguskan, untuk menghancurkan penduduk kota Taif ini, engkau pasti mampu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau minta? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ini, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada orang yang telah membunuh paman yang dicintainya pun Nabi tidak sanggup untuk meluapkan kemarahannya. Nabi tidak sanggup untuk membalas dendam karena begitu rasa cinta kasih yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak pribadi seorang muslim yang ditunjukkan oleh kemuliaan keagungan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Nabi sampaikan modal yang kedua kita masuk ke dalam surganya Allah adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak kita. Taqwallah, membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khuluq, membangun hubungan kita dengan sama manusia. Mudah-mudahan dengan keseimbangan hubungan kita dengan Allah dan keseimbangan hubungan kita dengan sama manusia mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.